Kembali lagi disimak Sinau Mama bersama saya Nita. Saya Rika. Dan ini adalah part 2 dari yang minggu lalu. Oke. Karena rame kita jadi bikin part 2. Luar biasa ya Luar antusiasnya. biasa Berarti sekali. banyak yang tidak dalam healthy relationship. Jangan-jangan. Nggak apa-apa karena mengaku itu sudah sebuah satu langkah ke Betul. depan. Ya, salah satu yang kita bahas kemarin kan adalah honest ya, harus jujur. Betul. Untuk bisa Betul. membangun relasi yang sehat itu kejujuran itu penting. Betul. Kalau video kemarin kita itu bisa nge-trigger orang untuk berefleksi. Betul. Ya, berarti kan dia sebenarnya sudah membuka hati, Iya. ingin berubah, Iya. gitu. Nah, di part kedua ini kita mau melanjutkan hal-hal apa lagi yang membuat hubungan itu lebih sehat. Betul. Iya. Punya cerita? Cerita ya? Yang apa nih? Hubungan sehat apa yang tidak sehat? Yang tidak sehat dong. Oh, yang tidak sehat supaya kita bisa dikulik-kulik ya, Bo ya. Mama. Oh iya. Jadi ini mungkin nggak spesifik hubungan antar pribadi ya, Bo ya. Iya. Ini ada fenomena lagi-lagi dari drama-drama TikTok. Itu gini. Ada satu jalan, itu jalannya itu tandanya tuh udah satu arah. Oke. Nah, ada ibu-ibu yang lawan arah. Oke. Ketika dilawan arah, ditegur dong. Iya. Ibu itu lawan arah. Ibunya tuh setelah ditegur tuh bukannya apa? Iya atau enggak gitu, enggak ngebentak. Oke. Emang ini efek hidupmu tuh apa gitu? Aku tuh cuman mau lewat sebentar gitu. Oke. Nah, itu menurut gue tuh itu adalah hubungan antar warga yang tidak sehat. Hubungan warga negara dan negara yang sudah memfasilitasi dengan tanda-tanda, dengan jalan, kenapa diputuskan ini satu arah, itu ada yang nggak sehat. Betul. Itu gimana, Bu? Itu fenomena itu bisa nggak dijadikan apa? Kaitannya sama healthy relationship. Iya. Sebenarnya agak jauh sih. Tapi kalau agak jauh ya. tapi nggak apa-apa karena kan minggu lalu kita bilang bahwa healthy relationship itu dimulai dari diri sendiri dulu. Yes. Ya kan. Betul. Kasus si emak ini kita lihat apakah dia sendiri memperlakukan diri dia dengan safety. Kayak kemarin kita bicara supaya anak mau cerita, kita kan harus jadi rumah yang safe ya, tempat yang aman bercerita gitu. Nah, ini negara sudah menyediakan ini ya. Jalur aman. Dan diputuskan untuk satu arah. Betul. Berarti kan ada pertimbangan. Betul. Nah, ini kenapa sih emak ini melewati situ? Berarti something wrong ya dengan ibu ini. Iya. Apa yang salah? Yang salah dia ini. Yang pertama adalah dia tidak mengikuti peraturan. Itu salah. Itu salah banget. Banyak orang yang melanggar aturan karena tidak mau mengikuti aturan. Bukan, kan tidak mau bertanggung jawab. Oh, ya. Dia lupa bahwa ketika terutama di tempat umum, menjaga keselamatan diri itu tanggung jawab sendiri. Itu menjaga keselamatan orang banyak. Betul. Sebenarnya. Itu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab bersama kan. Nah, kebanyakan orang melanggar itu karena tidak mau memikul. Memikul tanggung jawab itu. Memikul tanggung jawab itu. Iya. Dan mencari pembenaran. Betul. Mencari alasan. Nah, ini ada bahasa kerennya kan, Bo? Apa tuh? Accountability. Betul. Atau mengakui apa yang salah. Betul, gitu loh. mengakui apa yang salah, berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Sebenarnya di situ. Kalau itu salah. Ibu ini jelas salah kan? Iya, salah banget. Dia mungkin sedang menghindari tanggung jawab bahwa dia salah sebenarnya. Iya. Jadi gini, sebenarnya reaksi ini dia ngebentak. Itu kan defensif jadinya. Betul. Nah, itu kan sebenarnya karena dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah tapi dia tidak mau bertanggung jawab karena dia ketangkep basah itu. Betul, iya. Nah, dan ini malu salah, ya, Bu. betul. Dan ini sebenarnya bisa jadi salah satu indikasi ya kalau ada model-model orang yang seperti ini, kita akan tahu relasi seperti apa yang dia lakukan dengan. Oke. Jadi sebenarnya dalam mencari apa namanya? Tapi kaitannya kita dengan anak remaja. Kalau kita harus tetap waspada ya, Bu, dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Betul. Supaya anak-anak ini yang akan membentur-benturkan nilai-nilai dari luar ke dalam, betul. Itu enggak terlalu enggak terlalu berkonflik gitu loh. Betul nggak sih? Benar banget. Makanya kan kita
sesederhana begini, banyak orang tua membiarkan anak yang belum 17 tahun naik motor. Iya. Itu kan sebenarnya aturan itu dibuat supaya apa? Karena dari sisi kedewasaan, kematangan berpikir, emosi, kognitifnya nimbang-nimbang betul, di jalan. Anak-anak remaja ini belum kuat. Sehingga kan yang orang tua lakukan kadang-kadang nggak bisa ngantor terlalu jauh gini, akhirnya anaknya dibiarkan. Iya. Terjadi kecelakaan. Let's say gitu ya, terjadi kecelakaan. Yang disalahkan biasanya siapa? Yang anaknya. Anaknya nggak hati-hati. Nah, padahal kita tahu anak umur segitu kehati-hatiannya tidak akan seperti orang yang sudah matang. Iya. Dia hanya tahu aku harus cepat sampai di tujuan. Ngebut lah. Enggak mentang-mentang udah nyampe gitu misalnya. Secara fisik udah nyampe, kakinya nyampe, bisa muter-muter kampung tuh nggak ada masalah dipikirnya. Betul. Padahal di jalan itu kalau kita ngomongin jalan kan ya, itu tuh butuh pertimbangannya banyak sekali gitu loh, kanan kiri atas bawah, suara, jadi mata kuping semua sensor itu kayaknya itu deh jalan gitu. Pengalaman sebagai super pribadi jadi kita ngalamin ya. Benar sekali gitu. Dan itu kan sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak ini bertindak di jalan. Nah, ketika kita mengingatkan anak-anak sebenarnya, nak kamu belum waktunya untuk naik motor. Belum waktunya. Itu sebenarnya kita sedang mengajarkan mereka bahwa kamu kalau melakukan sesuatu pasti ada resiko. Betul. Nah, ketika kamu siap dengan resiko, berarti kamu harus siap bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Betul. Kalau terjadi kecelakaan, kalau kita salahin kamu, ya kamu harus menerima. Harus menerima, ya gitu. Betul. Tapi kan anak-anak enggak. Iya, ini gue ada satu cerita lagi sebenarnya. Okay. Hubungannya tetap dengan kendaraan ya, Bo. Kita waktu di mall itu pernah ditabrak. Ini di area parkiran. Sebenarnya kecelakaannya nggak parah sih. Cuman kita pernah ditabrak. Terus kita bilang kita ambil SIM-nya dia. Okay. Terus pas kita pulang dia mau ngambil SIM-nya dong. Yang datang itu bapaknya, bukan anaknya. Padahal yang pada saat itu bawa mobil anaknya. Nah, ini contoh yang anaknya itu tidak diajari untuk take responsibility. Iya. Padahal pada saat itu bapak ibunya nggak ada yang ikut. Nah, betul. Efeknya apa sih kira-kira kalau kita tidak mengajarkan anak untuk accountable, mengambil tanggung jawab terhadap perilaku? You feel entitled. Entitled ya sampai di situ. You feel entitled. Benar nggak, Bo? Benar. Apa itu entitled, dijelaskan? Entitled tuh lo merasa pantas. Nah, betul. Jadi kadang-kadang kalau orang tua kemudian tidak mengajarkan itu, endingnya apa? Orang tua akan selalu menjadi penyelamat, di mana anak akhirnya tidak akan mampu untuk stand up for themselves. Dan itu akan membuat anak menjadi dependent endingnya. Oh, oke. Ya kan? Ini apa, Bo? Kalau ke depannya yang jauh. Oke, ke depannya misalnya dia terbentur suatu masalah, larinya ke orang tua. Oke. Apa namanya tuh main online, apa sih namanya? Judi online. Judol. Terlilit hutang. Oh. Karena dia tidak yang ngambil hutang anaknya, yang make duit anaknya, tapi yang pusing orang tuanya. Nah, ini kalau itu gimana, Bo? Orang tuanya harusnya lepas tangan. Kita tega-tegaan. Betul. Nah, itu tadi kembali kepada bagaimana pola mereka ketika mereka masih remaja, diajarkan untuk mengambil bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan itu pilihan yang mereka buat. Karena kebanyakan kalau anak sudah terbiasa diberi, dia akan menjadi sangat tergantung kan. Dan ketika dia tergantung, dia selalu merasa bahwa ntar juga dibantu gitu. Sehingga keputusan yang diambil nggak dipikir dulu. Yes. Apalagi pada usia-usia tertentu kan harusnya udah selesai. Kewajiban orang tua sudah selesai pada tahap usia tertentu. Tapi karena dia selalu di backup, endingnya adalah yaitu tadi dia akhirnya tidak bisa bertanggung jawab bahkan untuk hidupnya sendiri. Yes. Nah, akhirnya apa nanti dalam relasi misalnya dia mencari pasangan, dia akan mencari pasangan yang sudah siap mensupport dia malah. Oke, ya. Tapi kita nggak bicara perempuan yang minta disupport karena posisi kita sebagai istri ya, itu lain cerita. Karena kalau itu memang ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sebagai pasangan suami istri. Tapi kalau misalnya laki-laki yang tidak accountable, dia justru akan mencari pembenaran bahwa your money itu juga my money. Oke. Oh, itu anunya ya di perilaku keuangan gitu. Betul, misalnya salah satunya itu. Atau tanggung jawabmu itu yang ngurusin aku.
Ngungkit-ngungkit itu gitu. Iya, Terus kalau iya. ada masalah yang disalahkan itu kan masalahmu. Oke. Nah, Oke. terus kalau marah, kalau pasangannya marah karena tidak diperlakukan seperti yang diharapkan, dia tidak introspeksi diri, dia justru blaming others. Itu salah satu bentuk feel entitled. Itu. Ya, Betul. karena dia tidak mengambil porsi tanggung jawabnya ya Itu. atas soalnya bagaimanapun sebenarnya individu tuh apapun yang dia lakukan itu hampir 100% itu adalah keputusannya dia sendiri. Benar. Walaupun mungkin ke-trigger dari banyak orang, orang, iya, tapi benar. ketika lu kan bisa aja bilang gue nggak mau, iya. gitu. Nah di di entitled tadi, feeling entitled itu banyak banget kasus-kasus yang sebenarnya gue juga sedang menggali. Itu banyak, tanpa mendiskreditkan kita sebagai perempuan juga ya. Iya. Itu banyak perempuan-perempuan yang merasa single dan dia tidak mengambil porsi dan mengakui kesalahan bahwa itu sebenarnya keputusan itu juga ada kesalahan dari dirinya. Betul. Gitu loh. Iya. Karena ada banyak single antara dia belum pernah berhubungan, Iya. atau dia pernah berhubungan tapi dia akhirnya terus menarik diri dari Betul. hubungan, atau menikah terus berpisah. Itu banyak orang yang tidak mengambil porsi tanggung jawab bahwa sebenarnya itu juga ada kesalahan gue loh di sana. Betul. Kebanyakan mereka bilang lelaki sekarang tuh semua sama aja. Iya. Semua lelaki buaya. Darat, laut, udara. Udah kan? Terus mereka lupa bahwa sebagian keputusan yang dia ambil untuk menjadi single kan kadang-kadang keputusannya dia sendiri kan. Iya. Pergi dari sebuah hubungan. Itu dia kadang-kadang merasa dia yang salah, makanya gue pergi. Gitu loh, Po. Betul. Jadi dia tidak merasa gue nggak salah. Dia yang salah, makanya gue pergi. Iya. Gitu. Betul. Gimana tuh? Ini memang sesuatu yang kita nggak bisa lihat dari sisi satu aja. sisi ya. Kayak kita bicara perempuan, kemudian kita memakai kacamata perempuan, tapi laki-laki juga pasti akan punya alasannya nih. Nah, kita benturin kalau ada simak laki-laki ya. Bapak-bapak ding maksudnya. Sibak dong. Oh ya, sibak ya. Tapi intinya memang kalau dalam relasi itu kan seperti kita bahas kemarin, relasi itu the true mirror of ourselves. Jadi secara tidak langsung kita akan melihat siapa diri kita tuh dari pasangan. Pertanyaannya, ketika kita melihat diri kita dari pasangan, apa yang kita temukan di situ? Jangan-jangan selama ini kita tuh masih pakai topeng, kita masih defensif, sehingga hal apapun yang menyebabkan pertengkaran, ribut dan sebagainya selalu karena lu, bukan karena aku. Nah, dalam proses ini memang perempuan kadang-kadang merasa bahwa aku nggak pantas diperlakukan seperti itu. Pertanyaannya, ketika kamu tahu kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu, apa nih yang membuat dia memperlakukan kamu seperti itu? Harusnya ditanya dulu, nanya ke diri sendiri juga kan? Atau kenapa lu tetap ada di hubungan itu? Kenapa nggak lo pergi juga? Betul. Gitu? Kenapa menunggu? Nah, memang perempuan ini kan apa ya, kalau istilahnya tuh karena bermainnya sama hati ya kan, dan punya ekspektasi, siapa tahu dia berubah. Siapa tahu dia berubah, siapa tahu nanti ada hal yang bisa dilakukan bersama. Nah, masalahnya kalau itu tidak dikomunikasikan, sekali lagi kita bicara healthy relationship, salah satunya adalah komunikasi. Kalau tidak dikomunikasikan, bagaimana dia tahu salahnya di mana? Atau bagaimana dia bisa mengakui, oh aku tuh salahnya. Kalau berhubungan sama pesulap gimana, Bo? Atau peramal? Kan dia peka tuh. Peka ya. Nah, itu tadi sebenarnya mengambil part accountability dari masing-masing pihak dulu gitu. Oh, dalam relasi ini kesalahanku adalah A. Coba kita lihat kesalahan pasanganmu apa. Oh, ternyata kesalahan pasanganmu B. Oke, mari kita cari jalan tengahnya nih. Gitu. Memang paling gampang menyelesaikan masalah adalah pergi. Oke. Tapi kan yang dilakukan tidak pergi. Rata-rata biasa apa? Cari alasan dulu deh. Kita cari alasan untuk bersatu lagi. Ayo kita cari cara untuk begitu ya. Tapi kita tidak membicarakan core masalahnya itu. Oke. Kan dalam ya itu sama relasi, aja dengan pergi. Iya.
Dalam tanda petik. Dalam petik. Karena dalam komunikasi itu kan harusnya ada compromise. Ada kompromi. Nah, kompromi ini yang sebenarnya membuat kita mencari solusi instead of mencari excuse. Oke, itu sebenarnya yang kompromi ini ada di bahasan berikutnya sebenarnya. Ya. Nah, tapi dalam hubungannya orang tua dengan anak remaja, take accountability itu tadi selain orang tua juga harus hati-hati bertindak supaya anak juga bisa mencontoh. Itu selain itu apalagi, Bo? Selain itu yang hubungannya dengan mengambil porsi tanggung jawab gitu buat anak-anak remaja kita yang kadang-kadang karena mereka misalnya nih karena mereka lagi sering di luar terus pulang ke rumah kan dia pikir kan rumah terminal nih. Terus gue bilang rumah ini bukan terminal ya nak ya, kamu juga punya porsi tanggung jawab di rumah ini. Itu betul. Ya kan, nyapu lah, apalah gitu kan. Ya kan, Bo. Ya, itu supaya mereka terus kadang-kadang kita juga anak-anak udah capek, masa iya sih gue suruh nyapu ngepel. Masa iya sih gitu. Kadang-kadang gue juga bertanya masih sanggup gak sih, salah nggak sih mereka udah kelihatan capek nih? Ya nggak salah kan, karena ya itu bagian dari menanamkan nilai bahwa kamu juga punya loh porsi tanggung jawab di rumah ini. Kalau kamu anggap ini rumah, kalau kamu anggap ini terminal ya nggak tanggung jawab lah. Gitu. Iya, karena memang itu juga ya, itu sekali lagi itu makanya instead of kita mencari excuse, ya kan kita mencari alasan, kasiannya dia kayaknya capek, itu kan alasan yang kita buat ke diri kita sendiri loh. Iya kan? betul. Instead of kita malah bilang ya aku juga capek sebenarnya, kalau gitu bantu dong. Oke. Ini adalah pesan-pesan tersembunyi kepada anak-anak remaja. Karena memang sulit ya. Kita nanti mereka selalu alasannya adalah entar dulu aku capek, entarnya sampai malam kan, akhirnya emaknya gede. Enggak, entarnya sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ada yang ketampar ya. Nah akhirnya yang gedek siapa? Mamanya. Ya emaknya yang gedek nih. Akhirnya emaknya bilang nih, ya udahlah daripada gue ngomel, gue kerjain aja. Oh enggak, iya Nah, oke. Ada orang tua yang begitu. Ada. Kalau kita melakukan, nah itu tadi ketika kita melakukan hal itu, akhirnya kan kita membenarkan bahwa it's okay kamu berlaku kayak gitu. Dia mengambil porsi tanggung jawab anaknya. Oke. Nah itu yang tadi kita bilang menjadi entitled, lahirnya anaknya merasa ya udahlah. Ntar nyokap gue juga ngerjain. Nah kalau relasinya seperti ini, memang kadang-kadang tidak terlihat akan ada konflik. Betul. Nanti. Betul. Ketika dia keluar dari rumah. Betul. Ini pokoknya semua ajaran di rumah ini terlihatnya nanti ya guys ya. Di masa depan, bukan pada saat ini juga gitu. Ketika nanti ya berelasi sama pasangan, berelasi sama masyarakat, itu akan muncul. Betul. Itu di bawah baik. kesadaran. Jadi bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan, termasuk ibunya tadi itu ya. Nah itu ibunya tuh juga sebenarnya harus belajar lagi. Jadi sesepele kita nggak mau berkonflik, terus kita selesaikan yang jadi tanggung jawabnya dia. Betul. Itu pun bermasalah. Mungkin tidak bermasalah pada saat itu, karena rumah tenang, aman, nyaman, nggak ada teriakan. Tapi masalahnya lebih besar lagi, lebih dalam lagi karena nanti berhubungan dengan orang lain. Betul. Ya sama seperti perempuan-perempuan yang memutuskan tadi ya. Nanti di relasi yang baru akan berpola seperti itu lagi. Terulang lagi kalau dia Atau akhirnya adalah dia muncul distrust dengan diri dia sendiri malah. Oke. Wah, itu lebih aneh sih, itu lebih kompleks lagi kan. Karena dia sudah tidak mempercayai orang lain. Dan itu nanti endingnya apa? Dia juga tidak akan mengambil porsi-porsi yang harusnya tanggung jawabnya dia. Dia akan menghindari terus. Ada masalah apa enggak, itu bukan urusan gue. Gue tuh baik aja. Oke. Gitu. Dan itu, wah itu kalau kita cerita lagi panjang kan nanti. Panjang. Ini gue baru mau ngomong lagi nih. Baru gue mau ngambil sebuah kasus dikit aja boleh kali ya. Gini, kenapa pada pola asuh, terutama di Barat. Itu kan misalnya lo umur berapa? 18 19 keluar. Karena jadi kebayang gitu loh. Itu mungkin bagian dari proses taking accountability. Betul. Karena
kalau mungkin manusia nggak digituin, dia nggak akan paham bahwa hidup ini perlu bayar listrik, hidup ini perlu beli gas. betul. Iya kan, misalnya kayak gitu loh. Tapi kan di pola asuh kita tidak se ekstrim itu. Iya, kita masih memberi kesempatan. Anak nebeng, setidaknya sampai dapat kerja aja udah baru kita bilang sana usirnya pelan-pelan lagi ya kan. Kadang malah tetap ditahan loh. Ada yang ditahan juga. Bener sih. Jadi ya mungkin boleh lah ya meningkatkan kesadaran tentang ini supaya efeknya itu, karena gini rasanya seneng loh kalau misalnya kita punya anak terus dia berelasi, terus dia baik gitu berelasinya. Iya. Kita senang, kita bangga dan kita tuh merasa aman, sukses. Karena kita sudah fokus. Enggak, kita merasa aman. Karena dia bisa mengolah. Iya nggak sih? Mengolah. Jadi ilmu yang kita sampaikan nggak sia-sia gitu ya. betul. Ya, benar, jadi ya sebenarnya kalau anak-anak udah mulai kayaknya kerja capek gitu, dibiarin aja. Betul. Kita harus tega ya. Kita harus tega. Benar. Demi kebaikan dia. Bener. Sebenarnya semua demi kebaikan dia. Cuma ada orang tua akan bilang kasihan. Kemudian dia kan udah capek kerja, nggak apa-apa lah kalau aku layani. Sebenarnya keikhlasan itu boleh. Selama kemudian anak ini tidak menjadi anak yang manja. Tapi kadang juga ada orang tua yang merasa bahwa ya udahlah, dia juga sudah melakukan sesuatu buat saya, sekarang saya melakukan sesuatu buat kan suka ada begitu. Suka begitu ya. Tapi itu tadi, kalau kita mau bicara accountability, semua ada porsi loh. Nah, porsinya ini apa? Apakah ini seimbang atau tidak? Katakanlah misalnya anak ini udah kerja, bayarin listrik semua rumah orang tuanya. Kemudian orang tuanya melayani dengan memberi makanan sehat, bergizi, seimbang, mencucikan baju dan sebagainya. Tapi orang tua kan tidak akan selamanya dalam kondisi baik. Iya. Ya itu yang harus disadari oleh si anak. Tidak akan selamanya orang tua itu ada. Sekarang orang tua itu mau melayani ya karena sayangnya dia sama anak ya, pasti enggak. Tapi pada saatnya nanti kan anak ini harus sendiri. Iya. Nah itu dulu sebenarnya yang kita yakinkan. Jangan sampai ketika orang tuanya nggak ada, anaknya kayak rumah berantakan, nggak bisa makan karena biasa disiapkan, kan itu rempong amat jadi hidupnya. Betul. Jadi mungkin bolehlah di riset ya. Kita mau kemana nih? Betul. Mau lihatnya anak kita kayak apa? Boleh dulu jadikan pertimbangan. Betul. Taking accountability ini jadi salah satu senjata mutakhir. Alah, betul. Senjata mutakhir. Nah tapi kalau kita bicara lagi soal relasi ya. Paling gampang melihat seseorang itu punya accountability atau tidak adalah ketika dia melakukan sesuatu, dia berkata atau melakukan sesuatu, mengambil sikap, dan ketika ada konsekuensi dari pilihan tersebut, dia mau nggak mengambil tanggung jawab itu. Kebanyakan orang biasanya merasa sudah melakukan yang benar, sudah melakukan sesuai yang dia harapkan orang, tapi kemudian hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, dia nyalahin orang atau nyalahin keadaan. Oke. Ketika ada orang-orang yang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, itu berarti dia tidak taking accountability. Right. Oke, ini bisa jadi refleksi kita semua. Jadi kalau anaknya pulang marah-marah, nah dia berkonflik sama temennya kan, tapi dia marah-marahnya sama kita. Terus nanti kayak accountability enggak? Oke. Itu enggak, itu beda sebenarnya. Enggak, mungkin marah-marahnya karena ekspresif. Nah, ekspresif aja. Jadi kita lihat dulu konteksnya gitu. Yang terjadi sama emak-emak biasanya adalah marahnya sama suami tapi jatuhnya ke anak. Nah, itu sebenarnya dia tidak taking accountability. Ketampar enggak sih? Iya kan? Karena kalau masalah sama suami selesaikan dulu dong. Iya. Ataupun misalnya kita yang masalah nih, kita lagi capek. Nah itu tadi sesederhana itu, kita lagi capek tapi kita maksain diri mau melakukan ini itu. Ada kan kita sakit, ada yang disalahin apa? Kalian tuh ya semuanya tergantung sama mama, apa-apa mama. Ya kan? Iya. Dan si orang ini merasa gua kan melakukan semua yang terbaik gitu. Padahal dia kapasitasnya mungkin tidak sebaik yang dia, tidak setinggi itu sebenarnya. Memang ya balik lagi ya
memberi batasan kepada diri. Betul. Itu tuh penting supaya kita juga nggak nyalain orang lain, nggak nyalahin bla bla bla. Karena ini salah satu poin dari healthy relationship adalah menghargai. Tadi kalimatnya menghargai batasan, respect. Salah satu yang harus direspek adalah batasan-batasan yang kita buat untuk diri sendiri dan orang lain buat untuk dirinya. Kalau kita ada respect, itu healthy relationship akan terbentuk. Oke. Gitu. Itu kayaknya yang selanjutnya deh. Tadi kan taking accountability. Yang selanjutnya itu adalah respect itu tadi. Betul. Dan Makanya gue nyambungin tadi. smooth. Maksudnya begitu. Dan di dalam respect ini tuh itu tadi terjadi kompromi. Iya. Terjadi karena udah kompromi berarti ada solusinya. Ada dong. solusi. Kalau sudah ada solusinya, berarti kalau bisa berkompromi kan berarti kita bisa menghargai pendapat orang lain juga. Iya, betul. Ih, terdengar ideal sekali. Iya sekali. Makanya kalau kita punya anak remaja, walaupun pendapat dia menurut kita gitu doang ya, receh banget sih pemikirannya, kok sesederhana itu. Misalnya kita bilang awas, kamu jangan kayak gini karena nanti gini. Ya udah, kalau kayak gini kenapa? Kita kan langsung kayak jangan maksudnya kita kan berharap jangan sampai kejadian. Tapi kan anak-anak kan selalu bilangnya emang kayak gitu kan, enggak kan belum kejadian. Ya anak remaja kan biasanya men-challenge-nya gitu karena mereka selalu bicara fakta. Ketika itu bikin tarik nafas panjang. Pesonya ditaruh dulu. Peso dapur taruh dulu. Gunting-gunting singkirkan ya supaya baru dibalas. Karena itu tadi kalau kita misalnya merespek pendapatnya anak, opininya mereka, karena mereka memang baru segitu kemampuan analisanya. Iya. Jadi jangan dibantah, jangan dipatahkan, jangan pula dikecilkan. Yang sering dilakukan orang tua adalah mengecilkan. Itu harus diingat sih. Iya, mengecilkan. Nah, itu sejalan dengan ada pepatah juga mengatakan, nggak tahu deh pepatah apa bukan. Nggak usah berargumen sama orang yang nggak tahu. Itu banget. Itu karena ya orang nggak tahu lo argumenin. Nggak nyambung ya bro. Nggak nyambung kan? Dan wasting energi. Betul. Bikin capek kita doang. Hubungannya kita orang tua dengan anak remaja, yang anak remaja baru taunya segitu. Iya. Kita nggak usah ke-trigger. Betul. Nggak usah reaktif. Nggak usah meledak. Betul. Biasa aja. Baru kita respon. Sedikit-sedikit kita masukin hal-hal yang kita tahu. Betul. Ke dalam pikirannya mereka. Dengan cara-cara yang sopan dan beradab. Iya. Ini semakin semakin cocok logi gitu. Iya. Karena itu tadi kita paham dulu kemampuan kognitifnya baru segitu. Kalau kita tantang sesuatu yang jauh yang tidak bisa mereka bukan pikirkan, lebih tidak bisa mereka analisa dengan kemampuan, tidak bisa mereka olah dengan kemampuan mereka saat ini. Yang ada buat mereka kan itu it's impossible. Betul. Gitu. Betul. Sama kayak anak-anak yang mungkin dilarang naik motor. Kenapa aku nggak boleh naik motor? Karena kamu belum cukup umur. Kenapa? Tapi kan aku bisa. Nah, itu kan jawabannya. Tapi aku bisa. Kan aku bisa dengan mampu mengendalikan situasi di jalan tuh beda. Tapi aku nggak apa-apa kok. Kan aku bisa ngerem kalau ada kendaraan gini. Ini bukan soal itu doang. Bukan rem gas doang ya. Itu ada melipir keseimbangan yang mereka nggak ngeh kalau itu adalah sebuah kapasitas. Betul. Dan resiko di jalan kan unpredictable. Itu mereka nggak tahu. Ya, betul. Mereka hanya taunya lurus. Jalan yang lurus. Enggak, kalau belum bisa tuh dulu nyokap gue tuh cari jalan yang beloknya kiri. Selalu belok kiri, padahal muter doang ya jadi judulnya kan. Enggak kanan. Belok kiri. Kalau belok kiri paling bagus, belok kanan mesti enggak. Terus udah tambah mampu gitu baru berani belok kanan. Iya, betul. Ini anak gue aja naik sepeda aja takut di pertigaan. Sama kayak anak gue yang gede. Lurus mah hajar bleh. Pertigaan iya. Bingung. Nah, jadi bagaimana supaya anak-anak ini tidak merasa terancam ketika mereka menyampaikan sesuatu, tapi ya menurut kita kayaknya kok baru segitu pemahamannya. Ya kita respect dulu pendapat itu bahwa oke nggak apa kayak lo bilang tadi kan, kita terima dulu nih, kita pahami ini baru segini tuh pahamnya. Iya benar. Pelan-pelan kita sisipi gitu. Jadi itu tadi memahami juga bahwa merespek anak itu perlu, apalagi di usia remaja. Kita kadang-kadang merasa orang tua masih senior. Iya. Jadi anak-anak tuh harus inferiority.
Jangan sampai kita menganggap begitu. Masih SD masih bisa kita bentak. Ya, betul. Masih kita bukan bentak, maaf ya, nggak boleh bentak anak. Masih bisa Don't kita try this at tegas. home. Masih bisa kita tegasin. Iya. Tapi kalau udah remaja tuh udah susah. Lu ditinggal, Bo. Tinggal. Ditinggal beneran. Iya. Karena kan temannya banyak. Iya. Dia pikir temennya lebih benar daripada kita soalnya. dia pikir temannya adalah bisa jadi rumah. Kan dia lapar ke kita ya. Gitu. Iya, ini aduh ini tuh banyak tamparan-tamparan ya, Bo ya, dari yang hal-hal kecil terjadi di rumah, di jalan. Iya. Kalau dibawa lagi kepada level politik, wow, lebih dalam lagi. Makanya gue tuh selalu seneng ngobrol kayak gini karena kita adalah garda terdepan di unit yang paling kecil di keluarga. Unit terkecil dalam sebuah negara. Betul. Di keluarga yang yang bisa meregenerasi, reinvent, buat generasi-generasi yang pasti kita mintanya lebih baik lah ya, Bo, gitu. Makanya kembali tadi kepada kasus yang pertama, si emak-emak yang jalan melintasi itu. Betul. Itu kalau kita kaitkan sama respect tadi, kan dia ditegur orang nih. Dia tuh kan nggak respect ya. Betul. Nah, itu kita bayangkan deh kalau kita punya anak-anak yang umur masih remaja sekarang berperilaku seperti itu, ditegur orang, pakai helm, jangan lewat sini. Tapi responnya seperti ibu tadi. Nah, bayangkan negaranya kayak apa coba. Nah, semoga obrolan kita hari ini itu bisa ya memberi sedikit perubahan lah ya, Bo, untuk masa depan yang lebih baik gitu. itu sebenarnya sejalan sih dengan ajaran agama ya, Bo ya. Banget. Siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Begitu. Betul. Jadi ya yuk kita sama-sama melakukan perubahan ini. Salam perubahan. Ini karena relate juga ya sama kemerdekaan Republik Indonesia menjelang minggu ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara healthy relationship, semua memang berawal dari rumah, ya kan? Bagaimana relasi kita sama pasangan, relasi sama anak. Betul. Tapi yang terpenting itu tadi, relasi dengan diri sendiri dulu aja deh. Iya, selalu balik Sehat ke diri sendiri. dulu Kalau misalnya kita bisa mengolah diri sendiri, mudah-mudahan kita bisa mengolah hubungan dengan orang lain. Betul. Kalau bisa dengan orang lain, kita bisa mengolah hubungan dengan masyarakat. Betul. Terus pada level tertinggi adalah bernegara. Karena negara nanti hubungannya tuh sama menghormati negara tetangga. Iya, jangan ngambil copyright. Iya, betul. Jadi itu kesimpulannya ya, guys ya. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Betul. Bisa mengolah diri sendiri supaya ujung-ujungnya adalah kita bisa bernegara. Gitu. Habis tadi kecil besar ya. gitu. Karena semua memang dia mulai dari yang kecil kan. Betul. Hal-hal kecil dulu yang kita ingatkan ke diri sendiri. Kemudian menjadi contoh perilaku kecil-kecil aja di rumah itu jadi contoh buat anak. Sesederhana kalau mau healthy relationship, kita pengen anak kita punya kasih sayang tinggi ya sama pasangan mesra-mesra dikit lah. Oke. Ya kan? Mari kita bermesra. Oke deh. Baiklah, ini akhir dari part 2. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana. Oke, jangan lupa like and subscribe. Iya. Komen-komen boleh, nanya-nanya boleh. Insya Allah kita jawab. Nanti kita follow up juga kalau ada permintaan. Mbak, kakak aja kali ya. Kak dong. Kak Nita dan Kak Rika, tolong dong bahas ini. Oh, baik. Siap. Oke, kami pamit. Saya Nita. Saya Rika. Bye.